Selamat malam. Malam hari ini kita akan beribadah keluarga tanggal 12 Mei 2021. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab pertama Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24 dengan tema renungan satu roh dalam iman dan kasih. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat tema kita pada malam hari ini, ada 3 hal yang mau disampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah roh, kemudian ada iman, dan yang ketiga adalah kasih. Saudara-saudara, mengapa segala sesuatu yang diawali dengan kasih dapat berujung pada suatu perpecahan? Memang kita mengakui bersama bahwa tidak mudah bagi kita untuk hidup saling mengasihi. Saudara-saudara, kalau kita lihat tadi, tema tadi, satu roh dalam iman dan kasih, maka ada penekanan yang harus kita ketahui di dalam hidup beriman kepada Yesus Kristus. Iman berarti kita beriman kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kasih itu akan muncul di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, berarti kasihnya akan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena manusia kecenderungannya selalu dikuasai oleh rasa ego, sehingga hidup manusia itu selalu mengutamakan hidup diri sendiri ataupun hidup kelompoknya sendiri. Itulah sebabnya sekalipun kita sudah diselamatkan, tetap saja atau sangat sulit bagi kita untuk saling mengasihi. Pada sisi yang lain, roh kedagingan kita acap kali membuat satu dengan yang lainnya bisa saling melukai, saling menyakiti, dan mungkin juga saling dendam, serta satu sama lain. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Seseorang tidak dapat mengatakan dia mengasihi Allah apabila dia tidak mampu mengasihi sesamanya. Ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mampu mengasihi sesama kita.
Karena ketika kita tidak mampu mengampuni orang lain, maka yang pasti Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada saat ini memberikan perintah kepada kita supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Karena barang siapa menuruti segala perintahnya, maka ia diam di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita, sehingga setiap orang percaya memiliki suatu kesatuan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kasih yang berasal dari Allah. Orang yang mempunyai kasih semuanya lahir dari Allah. Dan yang tidak mempunyai kasih tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu sendiri adalah kasih. Tatkala Allah melahirkan kita, Ia pun melahirkan kasih ke dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi roh, iman, dan kasih ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan setiap orang yang mengaku beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika ketiga hal ini terpisah dari kehidupan umat yang mengaku bahwa dia adalah beriman kepada Yesus Kristus, berarti itu adalah suatu kepalsuan. Karena kasih, iman, dan roh itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dipisahkan. Karena ketika dia beriman kepada Yesus Kristus, maka kasih itu akan nampak dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, GPIB sebagai lembaga, sebagai persekutuan umat yang percaya kepada Allah, telah mewujudkan kasih itu, telah mengimplementasikan kasih itu dengan melakukan pelayanan kasih lewat diakonia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita melakukan kasih itu berdasarkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhirnya, saudara-saudaraku, mari kita menyadari bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik dan amal ibadah kita, melainkan semata-mata karena anugerah penebusannya. Kita perlu terus-menerus, secara terus-menerus berpegang teguh pada kebenaran ini. Selanjutnya, saudara-saudara, sebagai buah dari kepercayaan ini, kita dimampukan untuk memperlakukan orang lain sama seperti Kristus memperlakukan kita. Mengasihi mereka termasuk orang yang memusuhi kita dengan kasih-Nya. Kiranya renungan yang singkat ini boleh memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap beriman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.